Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bersyukur. Sampai hari ini Tuhan masih menyertai kita. Memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Mari sidang jemaat Tuhan. Bersiapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, kuatkanlah hatimu. Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Amin. Firman Tuhan kita untuk hari ini, dari 1 Samuel pasal 23 ayat 15 sampai 28. 1 Samuel pasal 23 ayat 15 sampai 28. Demikianlah firman Tuhan. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya. Ketika Daud ada di padang gurun Zif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan anak Saul, lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah dan berkata kepadanya, "Janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu." Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan, dan Daud tinggal di Koresa, tetapi Yonatan pulang ke rumahnya. Tetapi beberapa orang Zif pergi menghadap Saul di Gibea dan berkata, "Daud menyembunyikan diri di dekat kami di kubu-kubu gunung dekat Koresa, di bukit Hakila di sebelah selatan padang belantara. Oleh sebab itu, jika tuanku raja berkenan datang, silakanlah datang. Tanggungan kamilah untuk menyerahkan dia ke dalam tangan raja." Berkatalah Saul, "Diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan, karena kamu menunjukkan sayangmu kepadaku. Baiklah, pergi, carilah kepastian lagi. Berusahalah mengetahui di mana ia berada dan siapa yang telah melihat dia di sana. Sebab telah dikatakan orang kepadaku bahwa ia sangat licik. Berusahalah mengetahui segala tempat persembunyiannya. Kemudian datanglah kembali kepadaku dengan kabar yang pasti, dan aku akan pergi bersama-sama dengan kamu. Sesungguhnya jika ia ada di dalam negeri, maka aku akan meneliti dia di antara segala ribuan orang Yehuda." Lalu berkemaslah mereka pergi ke Zif mendahului Saul. Daud dan orang-orangnya ada di padang gurun Maon, di dataran di sebelah selatan padang belantara. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke gunung batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah
sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah hampir mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah undur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri. Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Amin. Puji nama Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah jangan takut, sebab Allah menyertaimu. Jangan takut, sebab Allah menyertaimu. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, dalam hal ketakutan, pasti semua kita pernah mengalaminya. Kita pasti pernah mengalami yang namanya takut. Contohnya, takut dalam hal ekonomi kita tidak mampu mencukupi kehidupan kita dalam 1 bulan. Takut anak kita tidak lolos ujian. Takut juga anak-anak kita masa depannya tidak baik. Dan masih banyak lagi ketakutan yang kita miliki. Ini sebenarnya wajar, tetapi sidang jemaat Tuhan yang terkasih, ketakutan yang kita alami, apakah kita mengandalkan pikiran kita ataukah kita mengandalkan Tuhan? Apakah ketakutan kita serahkan kepada Tuhan ataukah ketakutan kita ini kita pendam, akhirnya kita jadi frustasi atau stres karena tidak ada solusi yang kita dapat. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, pasti ada solusi. Seperti Daud, dia selalu dikejar-kejar oleh Saul. Saul yang membenci dia, mengejar Daud kemanapun dia pergi. Akan tetapi, sedang jemaat Tuhan yang terkasih, Daud terus luput dari tangan Saul. Karena kenapa? Karena Daud telah diurapi oleh Allah. Daud selalu disertai Allah kemanapun dia pergi. Karena Daud sebagai pengganti Saul untuk memimpin bangsa Israel sebagai raja. Ya sidang jemaat Tuhan, inilah. Dalam ketakutan dia, Daud berserah kepada Tuhan. Di ayat 15, tadi kita sudah baca sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Daud merasa takut sebenarnya. Tetapi ketakutan Daud itu dia datang kepada Tuhan. Dia meminta petunjuk dari Tuhan. Dia meminta agar ketakutan dia itu tidak berlebihan, agar ketakutan dia itu Tuhan menolong dia. Inilah jalan keluarnya sidang jemaat Tuhan. Walaupun dalam kehidupan kita ini banyak problema, banyak masalah yang membuat hidup kita takut menjalani hidup ini. Saya yakin dan percaya kalau kita berada di dalam Tuhan, kita berlutut ke Tuhan, kita meminta petunjuk dari Tuhan, kita meminta jawaban dari Tuhan, Tuhan akan berikan yang terbaik untuk kita. Amin. Ini yang sebenarnya yang harus kita lakukan seperti Daud. Jangan takut, sebab Allah menyertaimu. Itu janji Tuhan kepada kita. Ya, jangan takut. Kalau kita tidak takut menjalani hidup ini karena Tuhan beserta kita, itu bagus. Tetapi kehidupan kita ini kalau dilandasi dengan dunia ini, dengan pemikiran-pemikiran yang selalu membuat pikiran kita kerdil, ini yang menjadi masalah. Akan terjadi masalah dalam keluarga, pertengkaran lah antara anak dan ayah, orang tua, antara istri dan suami, antara anak dan mertua juga, antara tetangga kiri kanan. Inilah ketakutan-ketakutan kita itu yang membuat kita berpikiran yang tidak. Ya sidang jemaat Tuhan. Ya. Jadi mari sidang jemaat Tuhan, jangan takut, datang kepada Tuhan, sebab Allah menyertai kita.
apapun yang kita lakukan, yang penting kita berserah kepada Tuhan seperti Daud. Karena Daud yakin walaupun dia dikejar-kejar oleh Saul, dia tidak akan dibunuh oleh Saul. Karena Daud dipersiapkan untuk memimpin bangsa Israel. Sebab Yonatan juga berkata kepada Daud, jangan takut, janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Saul juga yakin bahwa Daud akan memimpin bangsa Israel, walaupun banyak sekali musuh Daud. Ya, orang Zif juga melaporkan dia bahwa dia ada di padang gurun Zif kepada Saul. Ya, dia juga banyak sekali musuh yang mau menjerumuskan dia, tapi dia tidak takut. Dia punya Allah yang luar biasa. Begitu juga dengan kita. Ngapain kita takut sidang sama Tuhan? Kita punya Allah yang luar biasa yang mampu menolong kita. Amin. Ya, mari kuatkan dan teguhkan hati kita. Kita jangan takut. Allah selalu beserta kita kemanapun dan apapun yang kita perbuat. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami percaya dalam ketakutan kami mau datang kepada Tuhan. Karena kami yakin di dalam Tuhan ada solusi, ada jalan keluar yang terbaik di setiap masalah persoalan kami. Ajar kami terus Tuhan selalu berlutut kepadamu. Ajar kami terus Tuhan untuk meminta kepadamu, agar ketakutan kami hilang dari pemikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan